sampai kesudahannya akan apa? Akan diselamatkan. Orang yang bertahan dalam hal apa? Dalam terus memberikan kasih atau menunjukkan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Anda baca itu Matius 24 ya. Itu konteksnya bertahan dalam kasih yang tetap dapat melakukan bantuan walaupun sedikit. Itulah sebabnya memengaruhi cara bagaimana kita memperlakukan setiap orang, tidak peduli siapa mereka itu. Kita harus menjangkau. Jangan hanya orang miskin, tapi semua, termasuk orang kaya. Injil juga untuk kita bisa membantu siapa saja yang dapat dibantu, entah itu saudara kita, tapi jangan hanya saudara kita. Tentu saja kita dapat pertama-tama membantu saudara kita, tapi kemudian jangan hanya fokus kepada ada orang lain yang lebih juga membutuhkan pada saat-saat tertentu lebih. Ya, istilah kemiskinan, poverty, itu mengacu kepada negara, state or kondisi atau negara atau satu situasi, maksud saya mengacu kepada satu situasi atau satu kondisi di mana seseorang atau satu komunitas masyarakat dikatakan apa? Tidak memiliki, lack the financial resources, tidak memiliki sumber daya keuangan dan hal-hal penting untuk standar hidup. Untuk standar hidup dia per hari, waduh itu Anda berada di dalam batas kemiskinan. Saya tidak tahu di Indonesia, saya tidak sempat menyelidiki standar kemiskinan untuk di Indonesia. Mungkin bukan 30.000, tapi mungkin 50.000, karena Indonesia jauh lebih tinggi mungkin dari Afrika. Mungkin 50.000 rupiah per hari. Kalau Anda berada di bawah 50.000 rupiah per hari, Anda sudah dapat dikategorikan apa? Orang miskin. Kalau di Amerika itu $13.000. $13.000, maka Anda digolongkan orang miskin di Amerika Serikat. Anda harus dapat lebih dari $13.000 supaya dapat punya tempat, punya apa, ada transportasi ke tempat, pekerjaan, makanan dan lain sebagainya. Tapi banyak orang Amerika, nanti kita akan lihat, banyak orang Amerika yang per tahunnya itu di bawah $13.000. Banyak juga di bawah ya. Nah, apa yang menyebabkan orang jatuh dalam kemiskinan? Dia sudah miskin, dia tidak memiliki kesanggupan untuk kasih ke sekolah. Karena sekolah itu dapat membantu peningkatan apa? Taraf hidup, peningkatan pendapatan, dan lain sebagainya. Atau peningkatan pengetahuan, dan lain sebagainya. Itu akhirnya itu putar-putar di situ terus. Kemiskinan tersebut. Jadi sering kali itu terjadi ya, ditentukan oleh sebab apa? It is often determined by socio-economic status. Jadi seringkali itu ditentukan sosial ekonomis, dari segi etnis, dari segi ya. Supaya apa? Karena di tempat mereka itu pekerjaan itu terbatas. Itulah gitu, ini sebagai semua orang sudah tahu juga ya. Jadi banyak orang dikatakan many people are born into poverty. Banyak orang dilahirkan dalam kemiskinan dan memiliki sedikit harapan untuk mengatasinya. Orang lain mungkin jatuh ke dalam miskinan. Orang lain jatuh dalam kemiskinan karena kondisi ekonomi di tempat mereka tiba-tiba perusahaannya bangkrut semua atau apa itu sering terjadi, tutup. Akhirnya ya tidak ada lagi pekerjaan. Atau karena bencana alam, natural disasters. Atau melonjaknya kemiskinan, tingkat kemiskinan di dunia itu semakin menurun. Itu dari tahun 1820 sampai 2008 itu semakin menurun, saudara. Ya, semakin menurun orang-orang yang miskin sekali. Coba kita lihat ya. Di zaman waktu tahun 90-an lah saya, misalnya di Unclub misalnya. Saya waktu itu dosen Unclub. Saya waktu itu tahun 2000 lah, tahun 2000 itu ya, tahun 2000. Berpikir punya rumah dan lain sebagainya. Jadi memang kalau kita lihat keadaan di Indonesia dan negara-negara itu pada umumnya daripada 10-20 tahun lalu, kemiskinan itu semakin menurun, semakin sedikit orang yang miskin. Tetapi oleh sebab COVID-19, bukan hanya COVID-19, konflik, perubahan climate, iklim yang berubah, menyebabkan kemiskinan itu kembali menanjak. Memang orang di India, tetapi diproyeksikan setelah pandemik ya, pandemik di tahun 2030-an itu proyeksinya bukannya menurun dari 52 juta orang India yang miskin, tetapi akan menjadi
hampir mencapai 150 juta orang. 3 kali lipat. Berlipat dari 50 jadi 150 ya. Berlipat ganda, berlipat ya. Demikian juga dengan di Nigeria dan lain sebagainya. Jadi pandemik, masalah apa? Masalah peperangan dan lain sebagainya itu gampang menyebabkan orang jatuh miskin ya. Kembali jatuh miskin kembali. Dan bagaimana di Amerika ada orang miskin? Wah, jelas ya. Amerika Serikat itu salah satu negara kaya, tapi yaitu kurang lebih ada 37 juta orang Amerika itu di bawah $13.000 per tahun. Mereka lah yang berada di bawah garis kemiskinan di Amerika. Jadi itulah ya. Jadi artinya kalau kita di Amerika, sekali lagi seperti saya katakan, $35 per apa? $35 per hari atau $13.000 per tahun. Ya, $13.000 per tahun itu ada kurang lebih berapa? Kalau sendirian, itu kalau keluarga 4, ada 4 orang, Anda harus memiliki minimal $26.500. $26.500. Tapi kalau Anda sendirian, maka Anda harus memiliki kurang lebih $12.880 atau $13.000, artinya 193 juta. Tapi kan kita bukan hidup di Indonesia ya, di Amerika ya. Kita hidup di Amerika, tempat tinggal lebih mahal dan lain sebagainya, barang-barang mungkin lebih mahal, banyak yang dari mahal. Jadi itulah poinnya. Jadi orang miskin akan selalu ada. Tidak akan pernah habis dalam dunia ini. Orang miskin akan selalu ada. Itulah firman Tuhan sudah katakan dalam Ulangan 15 ayat 11. Sebab orang miskin tidak hentinya akan ada. Sudah dikatakan kepada apa? Kepada Musa dan kepada orang-orang Israel. Dan bahkan Yesus sendiri berbicara. Ya, waktu Maria Magdalena memberikan minyak yang mahal pada Yesus. Lalu orang bilang, aduh meninggal. Yesus katakan apa? Hei, orang miskin dapat memiliki kesukaan membantu orang miskin. Ya. Kalau kita lihat di Inggris tadi dengan sosialisme Darwin, bahkan sudah dibuat satu peraturan, satu anjuran bahwa kita jangan membantu orang miskin. Ya. Kalau memang ya seperti tadi kejam sekali ya sosialisme Darwin itu, ya biarkan orang miskin habis-habis, jangan berbanyak. Apa kalau kita bantu-bantu mereka, jadi mereka ini nabobokkan, mereka berkembang biak. Nah, akhirnya lebih banyak orang miskin. Lagi gempa bumi di Turki, di Syria, atau orang-orang yang membutuhkan. Kan saya kan perlu untuk kesenangan diri saya dulu dong. Tapi selain itu, yang sering kali terjadi adanya yang disebut dengan istilah compassion fatigue. Ya, compassion fatigue. Kita merasa apa? Capek untuk membantu. Capek. Jadi seperti si bensin apa? Bensin penyakit-penyakit dengan adanya seperti COVID dan peperangan dan lain sebagainya. Jadi akan ada itu namanya compassion fatigue ya. Ketidakpedulian terhadap apa dikatakan indifference. Compassion fatigue didefinisikan menurut Oxford Language ini indifference, ketidakpedulian terhadap permohonan bantuan, permohonan amal atas dari mereka yang menderita, yang dialami sebagai yang itu tidak peduli lagi. Kenapa Anda tidak peduli lagi? Karena akibat frekuensi besar di tahun 2017 itu dari segi environment. Pemerintah Amerika Serikat di tahun 2017 mengurangi bantuan ataupun pengeluaran budget pemerintah Amerika untuk lingkungan hidup itu 31,4%. Jadi lingkungan hidup tidak lagi mendapatkan prioritas di tahun 2017. Lain itu apa? Yang kedua itu tidak lagi memperhatikan kebutuhan orang dunia. Aduh, capek Mas Amerika terus dibantu-bantu dunia. Bantu dulu dong orang-orang di Amerika. Kita banyak orang yang di Amerika perlu dibantu. Ngapain bantu orang di Afrika? Buat apa bantu-bantu orang di Syria, di tempat-tempat lain? Bantu dulu yang di Amerika. Itu menjadi apa? Dan ini bukan hanya menjadi satu pemikiran dari apa ya? Dari
dolar untuk persepuluhan, $10, maka selain $10 itu ada $6.45 yang diberikan untuk misi penginjilan di luar Amerika. Misi penginjilan untuk para misionaris yang di luar. Untuk setiap $10 persepuluhan, mereka tambah lagi $6.45 untuk misi-misi penginjilan di luar Amerika. Oke. Tetapi di tahun 2014, dari setiap $10 persepuluhan, local offering persembahan untuk gereja setempat itu yang apa? Yang masih mendatar, tidak bertambah, tidak berkurang, tapi untuk luar negeri, wah, nggak usah bantu, udah capek Amerika. Masa Amerika terus yang bantu di luar. Itu terjadi dalam gereja kita ya. Terjadi ada compassion fatigue, bensin untuk perbuatan amal kita sudah kosong, hampir kosong ya. Jangan jemu-jemunya, jangan sampai capek berbuat baik ya. Jangan capek. 2 Tesalonika 3:13. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu, janganlah capek berbuat apa yang baik. Jangan capek-capek. Titus 3:14. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok. Anda mungkin katakan, keperluan hidup yang pokok itu, itu saya kan mengarah kepada saya untuk diri saya, ya. Artinya kalau kita lihat nanti kita sedikit pelajari bahasa Inggrisnya apa ya, bahasa Inggrisnya. Jadi Titus 3:14 ini bukan berbicara untuk memenuhi kebutuhan diri kita sendiri. Kadang-kadang dikatakan apa? Untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Ya, ini berbicara bukan sesuatu yang kita unfruitful. Jadi ada kebutuhan-kebutuhan yang mendesak. Ini kalau kita berbicara bukan berbicara tentang kebutuhan-kebutuhan kita yang mendasar. Kebutuhan kita mendasar, saya membutuhkan kebutuhan mendasar, saya memerlukan pakaian, ya supaya saya tidak telanjang, saya perlukan makanan, saya perlukan tempat tinggal, itu kebutuhan mendasar. Tapi ayat ini berbicara tentang kebutuhan yang mendesak. Dan Alkitab berbicara tentang 2 kebutuhan tersebut. Kebutuhan yang mendasar dan kebutuhan yang mendesak. Yang berharap orang lain kasih makanan. Jangan. Itu kita harus bekerja. Alkitab berbicara tentang kita harus bekerja. Apapun yang dapat kita lakukan, kerjakan. Dengan kekuatan yang dapat kita. Selagi kita mampu, tentu ada orang yang tidak dapat bekerja, mungkin keluarganya atau siapa. Ya. Tapi kalau dia tidak dapat bekerja sekalipun, itu dia bukan lagi menjadi bentuk tanggungan, tapi dia sudah beralih kepada tingkatan yang berat itu, yaitu apa? Beban. Jadi kebutuhan dasar ini, yang mendasar dibedakan dengan kebutuhan yang mendesak, itu jadi beban. Itulah jadi beban jemaat ya. Bertolong-tolonglah menanggung beban. Beban itu bagaikan batu yang berat yang tidak dapat kita pikul sendirian. Batu itu harus dapat kita pikul bersama. Dan kalau kita bertolong-tolongan menanggung beban batu yang tidak dapat seorang angkat sendiri, maka kita memenuhi hukum Kristus. Itulah kebutuhan mendesak dari kita tentang bertolong-tolonglah, karena ada beban, karena ada kebutuhan mendesak, urgent, beban, batu. Galatia 6 ayat 5 berbicara setiap orang, tiap-tiap orang. Bukan bertolong-tolongan, bukan orang lain. Setiap kita akan memikul tanggungannya sendiri. Ini bukan batu yang kita pikul, tapi ransel di belakang. Masing-masing kita harus apa? Harus pegang. Jantung, tolonglah bawa ransel saya. Knapsak saya pendeta rantung bawa. Enggak bisa loh. Kebutuhan mendasar, tiap-tiap orang harus pikul sendiri. Jangan bergantung pada orang lain. Selagi kita bisa bekerja. Ada orang yang tidak bisa bekerja. Oleh sebab itu, karena kecelakaan, karena dia tidak dapat bekerja, itu menjadi apa? Bencana kan bagi orang tersebut. Sehingga dia lumpuh, dia buta, dan lain sebagainya. Maka yang mampu untuk bekerja, membantu orang yang
mendapat bencana tersebut. Jadi dia tidak dapat lagi memikul tanggungannya sendiri karena keterbatasannya. Maka itulah beban orang tersebut. Tapi kalau Anda masih punya 2 tangan, 2 kaki yang bisa bekerja, pikul tanggunganmu sendiri. Itulah sebabnya ya kalau kita punya anak, punya keluarga di Indonesia yang masih pikul tanggungannya sendiri. Tetapi kalau dia mendapatkan bencana, kita ganti dari Galatia 6 ayat 5, pergilah kita ke Galatia 6 ayat 2. Kita saling tolong-menolong karena orang tersebut sedang memikul batu yang dia sendiri tidak sanggup karena kebutuhannya yang mendesak. Banyak orang di dunia ini yang memiliki kebutuhan yang mendesak oleh sebab bencana kelaparan, bencana ini dan bencana itu. Ya, kita sudah bagaimana itu terjadi ya. Mereka itu memiliki beban yang berat. Itulah sebabnya mari kita membantu. Ya. Mungkin Anda tidak bisa pergi ke Syria atau ke Turki saat ini, tapi Anda bisa mungkin ada bantuan Anda kepada ADRA. Ya. Kirim bantuan kita kepada Adventist Development Relief Agency, ya, atau Doctor Without Border. Tapi bagi kita mungkin kirim gitu ke ADRA. Anda bisa Google ADRA, bisa berikan sumbangan. Anda bisa tidak mati di dalam reruntuhan di Syria. Jadi bantulah. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan apa? Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Aku haus, kamu memberi apa? Aku minum. Ketika aku orang asing, kami memberi apa? Aku tumpangkan, aku telanjang, kamu pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Secara apa? Real kita bantu. Secara apa? Material dan moral. Seperti mengunjungi dan moral dan moral kita. Dan kalau kita lakukan bencana dari waktu ke waktu, bencana dari waktu-waktu. Ingat, salah satu hal yang akan terjadi ya, pada akhir zaman, kasih akan hilang. Ya. Sampai kesudahannya akan apa? Akan diselamatkan. Orang yang bertahan dalam hal apa? Dalam terus memberikan kasih atau menunjukkan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Anda baca itu Matius 24 ya. Itu konteksnya bertahan dalam kasih yang tetap dapat melakukan bantuan walaupun saat ini di dunia mengajarkan kita untuk ini ya. Kenapa? Tuhan akan membalas. Amsal 19 ayat 7 bahasa Inggrisnya berbicara tentang orang miskin ya atau orang yang membutuhkan ya. Bahasa Indonesia orang yang lemah. Tapi dikatakan apa? Amsal 19 ayat 17, siapa menaruh belas kasihan? Siapa yang membantu menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah? Orang yang membutuhkan bantuan. Oleh sebab mereka menanggung beban yang berat yang tidak dapat mereka tanggung. Tapi seperti kita sudah lihat, mari kita membuka pintu hati kita. Mari kita membuka pintu hati kita supaya Roh Kudus menggerakkan kita untuk membantu orang-orang yang berkekurangan, yang sedang menanggung beban mereka, yang memerlukan bantuan kita. Saya bawa ini dalam nama Yesus.